Ya, puji Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Bisa diberkati. Luar biasa pun gak salah sebetulnya ya. Karena kita memang punya Allah yang luar biasa. Tapi kita juga harus tahu ketika kita menjawab luar biasa, sudahkah ada perubahan yang luar biasa dalam hidup kita? Ya, karena Allah yang luar biasa yang menyertai saya dan saudara, maka setiap keadaan bisa kita lewati. Kan gitu, ya? Jadi nggak usah takut, ya. Nggak saya setrap juga kalau jawab luar biasa, ya. Oke. Bapak Ibu Saudara, ada satu penghargaan yang diberikan kepada wartawan atau jurnalis yang bisa memotret potret yang bisa jadi viral. Sekarang ini lagi zaman-zamannya apa-apa viral ya. Tapi ternyata dari tahun ke tahun sudah ada itu penghargaan foto terbaik ya. Seluruh dunia menilainya sebagai foto terbaik karena foto itu begitu hidup dan menggambarkan suatu keadaan. Nah, pada tahun 1994, nah, untuk jurnalis ini ya diberikan penghargaan untuk foto terbaik namanya Pulitzer Prize. Itu ada di Amerika sana. Nah, jatuh pada suatu foto yang menggambarkan ada seorang anak gadis kecil Ethiopia dalam posisi kelaparan berat ya. Badannya itu dia tidak pakai baju, dia tulangnya menonjol ke sana sini, walaupun dia gadis kecil tapi kelihatan seperti anak umur 5 atau 6 tahun begitu. Dan dia merangkak menuju camp PBB yang berada 1 kilometer dari tempatnya. Nah, dalam perjalanan dia kelelahan, dia kemudian telungkup begitu, dan di belakangnya sudah ada burung bangkai yang menanti karena burung ini mencium bau kematian dari gadis ini. Nah, foto ini diambil oleh seorang wartawan ya, namanya wartawan ini. Foto ini diambil di daerah Sudan, Afrika Utara. Ya. Foto ini diambil oleh seorang wartawan yang bernama Kevin Carter. Nah, Kevin Carter ini kemudian menerbitkannya di New York Times pada waktu itu. Fotonya seperti itu, ada seorang gadis telungkup begitu, gadis kecil ya, yang kelaparan, lalu ada burung bangkai di belakangnya, dan foto ini memenangkan penghargaan. Lantaran dianggap sebagai foto yang melukiskan benar-benar satu keadaan yang sangat-sangat memprihatinkan. Dan semua orang tertuju kepada itu. Tapi ketika dia menerima penghargaan, ada banyak pertanyaan ditanyakan kepada majalah atau koran New York Times. Bagaimana nasib gadis itu? Apakah dia sampai ke kamp pengungsian PBB? Apakah dia hidup? Apakah dia selamat? Lalu dia yang terakhir pertanyaannya gini, kenapa Kevin tidak segera menolong gadis itu? Jadi Kevin Carter ini waktu memoto gadis ini, dia nunggu sebetulnya supaya burung bangkainya terbang. Tapi nggak terbang-terbang. Jadi dia tunggu 20 menit ternyata nggak terbang-terbang. Akhirnya dia fotolah. Habis foto dia tinggalin. Fotonya memenangkan penghargaan. Dia diberi uang ribuan dolar. Tapi 2 bulan setelah dia memenangkan penghargaan itu, dia mati bunuh diri. Karena merasa bersalah. Karena pertanyaan yang ditanyakan. Loh, kok Kevin gak segera menolong gadis itu? Terus gimana nasibnya? Dia gak tahu juga. Karena habis foto dia tinggalin. Dia pikir itu foto terbaik dan memang meraih penghargaan. Tapi ketika dia meraih penghargaan, dia merasa tertuduh. Karena apa? Karena dia gak tahu nasib gadis itu. Jadi 2 bulan setelah menerima penghargaan, dia mati bunuh diri. Nah, Bapak Ibu Saudara, ada hal yang berharga sebenarnya dalam hidup kita. Kita seringkali mengejar sesuatu yang berharga di luar hidup ini, ya kan?
Dia mengejar penghargaan nih. Wah, kalau saya bisa dapat penghargaan, saya dapat uang, saya terkenal. Tapi akhirnya apa? Hati nuraninya merasa, waduh, kenapa saya hanya memoto gadis itu? Kenapa saya tidak mengangkat gadis itu dan membawanya hanya 1 kilometer saja berjalan? Kenapa saya tidak berpikir untuk menyelamatkannya? Karena pikirannya dipenuhi dengan bagaimana dia mendapat penghargaan. Bagaimana fotonya bisa jadi terkenal. Nah, sekarang apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Apa yang paling berharga dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Wih, jawabannya rohani sekali. Tuhan, ya, betul ya. Betul, Tuhan gitu. Tapi kalau kita ditawarkan jabatan tinggi, kalau kita ditawarkan jadi terkenal, kamu itu punya suara bagus loh. Kenapa kamu gak ikut Indonesia Got Talent? Waduh. Nanti jadi terkenal. Ya kan? Banyak orang sekarang juga kalau bikin sesuatu, ayo kita viralin. Waduh, nanti banyak nih yang nonton nih. IG kita, banyak yang nonton YouTube kita, banyak yang nonton Facebook kita gitu ya. Wah, semua orang kenal kita. Nanti bisa dapat duit loh gitu. Nah, saya nggak tahu apa yang paling berharga dalam hidup saudara. Tapi kita baca dulu Alkitab kita. Yohanes 10 ayat 10. Yohanes 10 ayat 10, perkataan Tuhan Yesus, bagian dari perkataan Tuhan Yesus ketika dia menyatakan dirinya adalah gembala yang baik. Lalu Tuhan juga menyatakan dirinya dialah pintu, siapa yang keluar masuk akan diberkati. Gembala yang baik itu mengenal domba-dombanya, gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan domba-domba harusnya mengenal suara gembalanya. Nah, ini bagian di Yohanes 10 ayat 10 yang berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kalimat yang pertama, pencuri, kita tahu siapa yang dimaksud pencuri di sini? Iblis. Pencuri atau iblis datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Nah, biasanya pencuri itu kalau masuk ke rumah kita, apa yang diambil? Barang berharga. Gak mungkin kan ada berita pencuri masuk rumah saya, mencuri foto keluarga. Ada gitu? Pencuri mengambil sendal jepit. Mungkin kalau di rumah ibadah tetangga kita ada ya. Tapi kan gak sampai berita gitu loh. Gak ada beritanya sampai masuk televisi, ditangkap polisi karena mencuri sendal jepit gitu kan. Enggak. Ya. Pasti mengambil sesuatu yang berharga. Kalau ada mobil di garasi ya, diambil mobilnya. Ada laptop, ada komputer, ada kulkas kalau dia sanggup bawa, dia bawa. Apalagi kalau rumahnya kosong, semua barang berharga habis. Nah itulah yang dilakukan oleh iblis buat hidup saya dan saudara. Apa yang paling engkau anggap berharga di dalam hidupmu, itulah yang akan dicuri. Nah makanya tadi saya tanya, apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Kalau kita katakan yang paling berharga bagiku adalah Kristus, gak bisa dicuri saudara. Ya, gak bisa dicuri. Tapi bukannya kita itu dalam hidup kita punya banyak hal yang berharga. Ya, punya banyak hal yang berharga. Ada yang bilang begini, oh yang paling berharga buat saya suami saya. Aduh kayaknya kalau tanpa suami saya nggak bisa hidup gitu. Yang paling berharga anak saya. Yang paling berharga jabatan saya. Ada juga yang membanggakan, oh yang paling berharga pelayanan saya. Saya sudah melayani di mana-mana. Saya pernah khotbah ribuan orang.
Saya pernah doain orang sakit sembuh semua. Gitu. Ya, yang sakit semuanya waras semua gitu ya. Nah, apa yang paling berharga dalam hidup kita? Itulah yang diincar oleh pencuri itu, oleh iblis itu. Kalau bagimu jabatan yang paling berharga, ya udah, iblis akan mencoba mencuri dengan cara begini. Kamu tahu nggak jabatanmu itu tinggi, gajimu besar kan? Nah, makanya halalkan segala cara untuk kamu tetap ada di jabatanmu. Sebab kalau kamu jabatannya makin tinggi, orang-orang makin tunduk, hormat sama kamu. Semua bisa kamu beli, apapun. Jalanmu pasti lancar, sogok sana sini, gampang itu. Ya kan? Terus dia masukkan pikiran kita. Lama-lama dia dikatakan itu membunuh nurani kita. Terus dia masukkan lagi, oh yang paling berharga suamimu. Makanya kemana suamimu pergi harus dipasangi GPS. Dia ada di mana itu? Monitor terus gitu. Yang ada akibatnya rumah tangga ribut terus. Iya kan? Kalau pulang malam ditanyain, kamu kemana? Lembur. Lembur terus, gimana sih kantor kamu lembur melulu? Gitu. Duitnya gak pernah ada. Udah mulai curiga, besok-besok ikutin suami pergi kemana, ikutin. Naik Gojek gitu ya. Terus iblis berusaha curi rasa percayamu sama suamimu. Karena kamu menganggap suamimu paling berharga. Yang ada lama-lama dia membunuh nurani kita. Udah gak masuk nalar, akhirnya kita bertengkar. Tanpa kita sadari terus ketika iblis mencuri, membunuh, akhirnya kita binasa. Kita nggak tahu. Sama juga ketika kita membanggakan pelayanan saya, itu yang paling berharga. Akhirnya kita mengabaikan keluarga juga. Ini pelayanan nomor 1 pelayanan, tapi keluarga berantakan. Ya iblis bilang gini, kan kamu pelayanan, gak salah kamu begitu. Anakmu sakit udah biarin aja, biarin yang ngurus, kan ada yang ngurusin. Titip aja sama mertuamu, nanti biar mertuamu yang ngurusin. Kamu kan pelayanan gitu. Nah, terus iblis bisikan, lah mertuanya ngoceh. Gimana itu anak menantu saya, pelayanan, anaknya sakit gak dipedulin. Nah kan gitu, akhirnya apa? Ribut. Nah itu pekerjaan pencuri itu. Terus dia bisikan begitu terus, kita terus bertahan dengan itu. Karena iblis terus masukkan kebohongan bahwa kamu membela pekerjaan Tuhan, bahwa kamu membela apa yang sedang kamu yakini sebagai kebenaran. Tapi ternyata nuranimu sudah dibunuh oleh dia. Atau sebaliknya. Ketika kita lebih mengagungkan kehidupan sekuler, ya sudah, dia akan terus bilang, kamu kalau ke gereja hari Minggu, lalu tutup tokomu, kamu tahu nggak? Kalau weekend itu paling rame. Mestinya jangan tutup toko. Nanti pada datang semua, yang lain belanja tuh. Kan mereka dapat duit, nah kamu nggak dapat duit. Terus dimasukin gitu lagi. Yang kamu anggap berharga tokomu, usahamu. Gak usahlah ke gereja, ya ilah cuma 2 jam. Kan besok ada hari Minggu juga. Ini ada saudaramu loh datang dari jauh. Kamu harus ajak dia jalan-jalan. Biar dia tahu kalau kamu tuh berhasil di sini. Nah, terus begitu. Mencuri lalu membunuh nurani kita. Lalu akhirnya kita sudah ada di dalam Tuhan. Tapi kita tidak pernah tahu ternyata kita binasa. Jadi hati-hati. Ketika engkau menganggap ada hal-hal yang berharga dalam hidupmu. Hati-hati. Sebenarnya yang harusnya sangat berharga dalam hidup kita apa? Kan Tuhan ngomong tuh selanjutnya. Perhatikan kalimat berikutnya. Aku datang supaya mereka mempunyai apa? Hidup. Dan mempunyainya
dalam segala kelimpahan. Jadi harusnya yang kita anggap paling berharga dalam hidup kita adalah hidup ini loh. Hidup yang telah diselamatkan. Itu iblis tetap berusaha curi walaupun dia tahu kita tidak bisa. Kalau yang kita anggap paling berharga adalah hidup bagiku adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Berarti yang paling berharga dalam hidupku adalah hidupku yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Itu yang paling berharga. Itu pun iblis akan berusaha untuk mengambil tetap. Supaya kita keluar dari rancangan Allah yang semula. Kan keselamatan itu adalah apa? Usaha Tuhan mengembalikan saya dan saudara, makhluk ciptaannya, kembali kepada rancangan Allah yang semula ketika manusia diciptakan, yaitu menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Iya kan? Yohanes 14 ayat 6, Tuhan Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi Tuhanlah jalan itu. Yesus itu bukan salah satu jalan, tapi dialah jalan itu. Yesus itu bukan salah satu kebenaran, tapi dialah kebenaran itu. Yesus itu bukan salah satu hidup. Hidup seperti apa yang kita jalani. Dialah hidup itu. Dan tidak ada seorang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu perkataan Tuhan Yesus. Jadi kalau engkau sebagai orang percaya, engkau sudah tahu engkau ada di jalan itu. Engkau sudah tahu engkau harus hidup dalam kebenaran itu. Engkau juga sudah tahu bahwa engkau memiliki hidup yang berharga. Makanya dia dikatakan, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Hidup di sini bukan bios. Karena dalam kata Yunani itu ada dua pengertian kata hidup. Ada bios, ada zoe. Bios itu bicara tentang makhluk hidup. Makanya ada pelajaran biologi. Ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Makhluk hidup itu termasuk tanaman. Tanaman hidup gak? Hidup. Kan ketika kita tanam dari biji, kalau yang bisa berbuah dari mulai biji, kemudian keluar tunas, batang, daun, bunga, buah. Benar kan? Artinya ada kehidupan, ada pertumbuhan. Lalu binatang juga begitu. Ada yang bertelur dulu, ditelurkan, dierami, jadi anak ayam, anak bebek gitu ya. Ada yang langsung diperanakan, anak kucing, anak anjing gitu kan. Nah, ini makhluk hidup, termasuk manusia makhluk hidup. Tapi kalau hidup itu hanya bios, kita hanya tahu kita lahir, kemudian kita besar, kemudian kita sekolah, kemudian kita pacaran, kemudian kita menikah, kemudian punya anak, kita bekerja yang laki-laki, harus mencari nafkah, memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian setelah kita punya anak kita besarkan, sampai dia menikah, dia langsung kita berharap lagi punya cucu, yaitu bios. Circle kehidupan yang bicara tentang hidup yang di dunia ini. Hidup yang lahiriah. Hidup yang sementara. Tapi di sini ditulis kalimatnya zoe. Yang artinya hidup yang bernilai tinggi. Hidup yang memiliki kualitas ilahi. Itu maksudnya. Jadi hidup yang disertai dengan karakternya Tuhan. Simpelnya gini, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Ini loh hidupnya. Hidupku yang kuberikan untuk kamu teladani. Hidupku yang kuberikan untuk kamu miliki dengan segala kelimpahan. Makanya kelimpahannya di sini bukan bicara tentang kelimpahan harta duniawi.
Ya banyak orang begitu baca kelimpahan, pikiran kita udah langsung kemana? Cien. Money. Uang. Makanya Tuhan Yesus itu tidak menyamai dirinya dengan setan. Tuhan gak bilang begini, kamu jangan punya dua Tuhan. Jangan pilih antara Tuhan atau hantu. Bukan. Dia bilang gini, kamu jangan punya dua Tuhan. Kalau kamu punya dua Tuhan, pasti kamu akan menyayangi yang satu dan membenci yang lain. Kamu tidak bisa menyembah aku dan menyembah Mamon. Dia tidak menyamai dirinya dengan setan. Tapi dia menyamai dirinya, membandingkan dirinya dengan Mamon. Itu jelas karena dia paham benar hati manusia. Setiap kita bilang time is money. Waktu adalah uang. Sementara kalau kita di dalam Tuhan, waktu adalah kesempatan untuk kita mengubah diri semakin serupa dengan Kristus. Beda. Harus beda. Kan kita harus beda dari dunia, benar ya? Firmannya gitu ya. Jangan serupa dengan dunia. Kita harus berubah. Kan di dalam Matius juga dibilang gitu. Siapakah di antara kamu yang dengan kekhawatirannya bisa menambahkan sehasta saja umur hidupnya? Ada yang bisa? Gak bisa. Makanya Tuhan bilang begini, jangan kamu khawatir akan apa yang akan kamu minum, apa yang akan kamu makan, apa yang akan kamu pakai. Matius 6 ayat 32 berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Perhatikan, saya dan saudara mengenal Allah? Mengenal Yesus? Kalau nggak mengenal, buat apa kita ada di sini, betul? Kita sedang terus belajar mengenal, ya kan? Pertama sudah mengenal, lebih kenal lagi, lebih kenal lagi, lebih kenal lagi, kan gitu. Jadi ketika Tuhan berkata itu tuh dicari sama bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi, dia katakan tapi, perhatikan, Bapamu yang di surga tahu kalau kamu tuh memerlukan semuanya itu. Jadi kita gak perlu ngingetin Tuhan. Berkatin saya Tuhan ya. Berkatin ya Tuhan. Jangan sampai saya gak makan ya Tuhan ya. Besok saya mau bayar kontrakan ya Tuhan. Kirimin uang ya Tuhan. Gak mungkin kan. Dari surga Tuhan kirimin bluk gitu. Tiba-tiba simsalabim ada duit 1 karung gitu. Lah itu namanya apa? Bukan Tuhan namanya. Jin ya. Kalau di rumah punya lampu ajaib. Ya. Tuhan itu Tuhan kita, majikan kita, pemilik hidup kita, bukan hambanya kita. Kita yang hambanya Tuhan gitu loh. Jangan dibolak-balik. Tapi kan sudah dijamin di situ, Bapamu yang di surga tahu. Kamu memerlukan semuanya itu. Dan saya pernah katakan juga di sini, di Solo ya. Yang dijamin sama Tuhan itu kesusahan atau kesenangan. Hah? Yang dijamin sama Tuhan buat hidup kita, kesusahan atau kesenangan? Tuhan bilangnya di Matius 6 lagi nih, Matius 6 ya. Janganlah kamu khawatir akan esok hari. Karena setiap hari memiliki apa? Kesusahannya sendiri. Berarti Tuhan jamin kesusahan apa kesenangan? Sampai sini masih mau ikut Tuhan? Masih mau ikut Tuhan? Kenapa jadi mikir dulu ya? Tuhan gak bilang gini, setiap hari ada kesenangannya sendiri. Enggak. Setiap hari ada kesusahannya sendiri. Tapi waktu kita carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Sekarang pertanyaannya, nyarinya di mana kerajaan Allah? Bapak-bapak, ibu-ibu, nyarinya di mana? Penonton. Nyarinya di mana kerajaan Allah? Di Roma 14
ayatnya yang ke-17, 17 atau 7 saya lupa ya. Roma 14 ayat 17 kalau saya tidak salah. Kerajaan Allah itu bukan soal makanan dan minuman. Artinya kerajaan Allah itu bukan bicara perkara-perkara jasmani. Untuk mengenyangkan dirimu, mengenyangkan dagingmu. Tapi kerajaan Allah bicara soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Berarti kerajaan Allah itu harus kamu hadirkan dulu dalam hidupmu. Ketika ada kebenaran di situ, ada damai sejahtera di situ, ada sukacita dari Roh Kudus yang tidak tergantung situasi dan kondisi, disitulah kerajaan Allah. Dapatkan dulu itu. Nanti Tuhan bilang, ya, engkau bisa punya rumah pada waktunya. Engkau bisa punya mobil pada waktunya. Engkau bisa diberkati dalam pekerjaanmu, naik jabatan pada waktunya. Semua Tuhan bisa tambahkan. Asalkan engkau sudah hidup dalam kebenaran. Damai sejahtera selalu ada dalam rumah tanggamu. Jangan sampai tiap hari di rumah ada piring terbang. Ya, jangan sampai tiap hari di rumah ada kata-kata yang didengarkan anak-anak ya. Ibunya nggak pernah bicara lebih dari 10 kata. Ada juga bapak-bapak yang bawel ya. Ada bapak-bapak yang bawel. Biasanya yang bawel ibu-ibu, tapi sekarang yang bawel bapak-bapak. Nanti begitu pulang kerja langsung bilang, ini kok gimana sih? Ini kok ini udah gitu. Loh, kok bapak tiba-tiba jadi bawel gitu. Kodratnya katanya wanita yang bawel gitu ya. Tapi wanita juga jangan kebawelan. Nanti bapaknya cari yang pendiam di sana ya. Artinya harus selalu ada damai sejahtera ya. Walaupun kita mungkin tidak terlalu berkelimpahan. Tapi kan Rasul Paulus bilang asal ada makan pakaian cukuplah. Tapi ada waktunya kalau kita kerja giat, rajin, jujur, Tuhan pasti berkati. Ya. Ketika kita ikut Tuhan dengan setia, benar-benar dengan hati yang kita berikan kepada Tuhan. Kita benar-benar menganggap Tuhan yang paling berharga dalam hidupku. Kalau kita menganggap Tuhan berharga dalam hidupku, maka kita akan menganggap istriku berharga bagiku, suamiku berharga bagiku, anakku berharga bagiku, pekerjaanku berharga bagiku. Karena apa? Karena Tuhan yang memberikannya kepadaku. Gitu. Jadi enggak dibalik-balik. Pekerjaan kita lebih berharga dari Tuhan, pelayanan kita lebih berharga dari Tuhan, suami kita lebih berharga dari Tuhan. Enggak begitu. Jangan dibalik. Pertama kita harus menganggap Tuhan paling berharga dalam hidupku. Dan itu akan membuat kita menganggap keluargaku itu berharga bagiku. Karena Tuhan yang memberikannya padaku. Pelayananku itu berharga bagiku karena Tuhan yang menyuruhku melakukan ini. Kan gitu. Sebab ketika kita menganggap bahwa yang paling berharga dalam hidup kita ada hal-hal yang di luar sana, hal-hal yang jasmani, akhirnya yang pertama kita akan menganggap ibadah itu hanya sebagai ritual agamawi. Karena agamanya Kristen, makanya hari Minggu saya ke gereja. Gitu doang. Jadi kamu ke gereja ngapain? Ya karena orang Kristen kan hari Minggu ke gereja. Kalau enggak ke gereja hari Minggu, ya rasanya bukan orang Kristen ya. Lah kalau tujuannya gitu, ritual agamawi doang. Datang, duduk, oh ya nanti WL di sini suruh, ayo nyanyi. Nyanyinya coba ya, disuarakan nyanyinya ya. Jangan cuman mangap-mangap kayak dukun baca mantra ya. WL-nya hurufnya A, kita buka mulut A. Hurufnya O, kita buka mulut O gitu kan. Nah, terus begitu. Wah, saya nggak hafal Bu. Makanya nyanyinya bukan cuman dengan bibir kita. Nyanyinya bukan cuman dengan
pikiran kita, nyanyinya harus dengan hati kita juga. Kayak tadi, betapa ku bersyukur. Kan enak tuh ya, harusnya badan kita ikut goyang. Atas segala berkat-Mu, kan gitu. Itu kan tergantung apa? Hati kita. Kita nggak bisa bilang begini, WL-nya dia, gak ada hadirat Tuhan. Salah. Hadirat Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita. Harusnya hadirat Tuhan itu selalu ada. Jadi kalau kita ada di gereja, bukan kita undang hadirat Tuhan, tapi rasakan hadirat Tuhan ada di tengah kita. Nah, yang bisa membuat kita merasakan, ya hati kita harusnya ke Tuhan. Makanya ibadahmu bukan ritual agamawi. Ibadah itu yang sejati kalau menurut Alkitab, Roma 12 ayat 1. Saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, kata Rasul Paulus, aku menasihatkan kepada kamu, persembahkanlah tubuhmu jadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Nah, kalau kita menganggap Tuhan berharga dalam hidup kita, maka ibadah kita bukan ritual agamawi, tapi ibadah kita adalah irama hidup setiap hari. Karena kita tahu dimanapun kita ada, Tuhan ada bersama kita. Amin. Saudara percaya bahwa Tuhan ada dalam hidupmu? Nah, kalau Tuhan ada dalam hidup kita, nah bapak-bapak kerja beneran, ya kan? Ada Tuhan loh dalam hidup kita. Kerja beneran, bukan nyambi, buka cabang di mana-mana. Ngerti maksudnya buka cabang? Ya. Kalau di luar kota sendiri di kamar hotel, jangan merasa gini, gue sendiri, gak ada yang tahu. Ya, ada Tuhan dalam hidupmu, ya. Kan Tuhan juga bilang tubuhmu itu bait roh, bait Allah. Tempat apa? Roh Allah berdiam. Berarti ada Roh Kudus gak dalam hidupmu? Ya kalau engkau menganggap ibadah hanya ritual agamawi, ya begitu. Ibu-ibu juga. Enak nih, suami lagi di luar kota. Hari-hari drakor. Hari-hari dengan nontonnya insert celebrities. Waduh. Mumpung nanti besok Bapak mau pulang baru beres-beres rumah. Gedebu gitu ya. Biar bapaknya lihat, rapi ya, istriku rajin gitu. Nah. Iya kan? Kalau kita menganggap Tuhan itu ada dalam hidup kita setiap hari, apapun yang kita kerjakan, kita tahu Tuhan bersama kita. Kita tidak akan berbuat hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Karena buat saya Tuhan sangat berharga. Kan gitu. Jadi walaupun iblis berusaha untuk mencuri hidup yang Tuhan berikan bagi kita, yaitu hidup Kristus, hidup yang bernilai tinggi, hidup yang harus menghasilkan karakter ilahi. Dan di situ dikatakan kamu harus mempunyainya dalam segala kelimpahan. Kata kelimpahan itu berarti luber, keluar, bisa dinikmati oleh sesamamu. Terutama yang menikmati keluargamu, yang bersama-sama denganmu satu hari penuh, ya kan? Jadi seperti itu. Saya tutup dengan satu ilustrasi begini. Saudara semua suka kopi? Ada yang gak suka? Saya suka kopi. Dan saya biasa minum kopi tanpa gula. Kopi hitam tanpa gula. Sampai orang-orang bilang kopi saya itu namanya kopi simbah. Ya, minum kopi hitam tanpa gula. Sebab kalau kopi hitam tanpa gula itu lebih terasa kopinya, lalu aromanya tuh enak banget gitu ya. Anggaplah kita buat kopi kapal api. Semua tahu ya kopi kapal api. Nah, taruhlah di 2 gelas. Yang satu diisi air dingin, satu diisi air panas. Saudara pilih mau minum yang mana?
Mau milih yang mana? Yang dingin apa yang panas? Yang lebih enak, kopi itu diseduh dengan air dingin apa air panas? Iya, air panas. Semua tahu. Nah, saya mau katakan begini. Sumbernya sama kopi kapal api, tapi waktu diisi air dingin dan air panas rasanya beda. Begitu juga hubungan kita dengan surga, hubungan kita dengan Allah Bapa. Waktu sumbernya sama nih, kebenaran. Semua yang ada di sini, gereja, suara, kebenaran Injil. Sumbernya sama, kebenaran. Hidup yang Yesus berikan, yaitu hidupnya sendiri yang harus kita kenakan. Tapi waktu hubungan kita dingin dengan surga, rasanya apa? Gak enak. Dingin, kita orang kalau perang dingin, saudara. Tahu perang dingin ya, istilah perang dingin ya. Nggak kelihatan sih perangnya. Nah, nggak tahu juga nih kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu masih perang dingin. Di rumah nih lagi ribut, udah jam ibadah, datang, ada tamu dari Jakarta, udah ntar kita lanjutin berantemnya. Selesai ibadah kita ribut lagi gitu. Nah, sampai ke gereja perang dingin kan? Iya kan? Nggak mungkin teriak-teriakan di gereja. Nah, akhirnya ibunya duduk sini, bapaknya duduk sini. Ibu duduk di mana? Oh, tuh di situ. Tanya sama bapaknya gitu. Tanya sama ibunya, loh, bapak di mana? Tuh, di situ. Nah, nggak kelihatan lagi berantem, nggak kelihatan lagi perang gitu. Tapi perang dingin. Ntar keluar ribut lagi nih. Ya, saya harap di sini nggak ada ya. Nah, kan gitu. Kalau lagi perang dingin, begitu juga. Kita nih di sini, oh kita pelayanan. Tapi hubungan kita dingin dengan Tuhan. Kita tidak akan mengalami pertumbuhan rohani pasti. Roh kita lama-lama mati, kering ya. Rasanya kok saya pelayanan itu hanya rutinitas rohani. Ya udahlah, yang penting saya pelayanan di jadwal. Oh, minggu ini jadwal saya. Ada kan orang-orang yang begitu. Hari ini saya di jadwal, ya udah saya datang, hadir. Tapi kalau minggu depan nggak di jadwal, nggak hadir. Ada yang begitu. Ada juga yang setiap hari Minggu, ya udah di jadwal pelayanan, ya udah, memang saya bisa, ya udah saya diandalkan misalnya. Main musik kalau nggak ada dia nggak mungkin. Ya udah, jadi kamu tiap minggu datang ya udah datang aja. Tapi dingin hubunganmu dengan surga, nggak ada dampak. Ada yang salah ya kan? Waktu kita minum kopi airnya dingin, ini ada yang salah nih dari cara bikinnya, gitu kan? Nah, begitu juga. Waktu kita, hubungan kita dingin dengan Tuhan, ada yang salah pasti dengan hidup kita. Kita tidak memberikan dampak, kita tidak memberikan rasa yang bisa dinikmati, apalagi oleh Tuhan. Oleh sesama kita saja kita tidak bisa memberikan rasa. Hidup kita hambar ya. Walaupun kita ada di gereja tiap hari Minggu, atau mungkin kita ikut juga ibadah doa, tapi benar-benar tanpa rasa apa-apa, ya udah sesuai jadwal aja. Hidup saya berjalan seperti ini, ya, ibadah ritual agamawi, pelayanan, rutinitas rohani, terus aja gitu. Gak ada dampak. Tapi waktu hubungan kita panas dengan surga, membara cinta kita dengan Tuhan. Ibadah itu adalah irama hidup setiap hari. Pelayanan adalah ekspresi kasih kita kepada Tuhan dan kepada jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan untuk kita layani. Itu beda, saudara. Ketika kita minum kopi panas, itu aromanya keluar, rasanya lebih nikmat. Rasa hidup kita lebih bisa dinikmati oleh Tuhan dan oleh sesama kita. Aroma yang harum keluar dari setiap karakter-karakter kita. Jadi jangan sampai sumbernya sama tapi hasilnya beda. Karena itu tergantung dari hubunganmu dengan surga. Apakah hubunganmu dingin atau hubunganmu panas? Yang tahu cuma kita dengan Tuhan. Jadi hari ini mari kita membara dengan Tuhan, amin. Mari kita tanggapi, hargai hidup yang Tuhan berikan itu, yaitu hidupnya sendiri. Segera kenakan, kalau hubunganmu membara dengan Tuhan, kalau hubunganmu panas begitu dekat dengan Tuhan,
pasti engkau bisa hidup suci. Pasti. Karena semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin kecil kemungkinan kita berbuat dosa. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka kesempurnaan yang Tuhan harapkan itu tidak mustahil. Jadi suci, hidup suci dan sempurna seperti Bapa sangat mungkin. Dan itu tergantung dari apa? Hubungan kita dengan Tuhan. Saya mengajak kita semua memiliki gairah. Kita mau sama-sama pulang ke LB3, amin. Miliki gairah hubungan yang intim dengan Tuhan. Selama ini sudah ada sarana yang diberikan. Ada doa pagi bersama. Ada pendalaman Alkitab. Ada ibadah-ibadah yang diselenggarakan. Ada khotbah-khotbah yang bagus untuk didengarkan. Apalagi ada Injil Kerajaan Allah yang harus selalu setiap hari engkau gali. Yang pertama itu memang harus engkau sadari hidupmu itu berharga. Jadi jangan sia-siakan. Kalau Tuhan saja menganggap hidupmu berharga, masakan kita menganggap hidup kita itu main-main. Hidup kita berharga. Dan hargailah Tuhan yang ada di dalam hidupmu. Amin. Amin untuk firman Tuhan. Mari sama-sama saya undang kita bangkit berdiri. Engkau Damn.